Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan menyajikan materi tentang sistem pengapian konvensional dengan anggota kelompok yang pertama Riko Hamdani dengan NIM 21073022, yang kedua Muhammad Fatih Mautuhan Nasution dengan NIM 21073059, yang ketiga Alvan Rido dengan NIM 21073087, yang keempat Elsan Kristianto Hutapea dengan NIM 17073110, yang kelima Rikuan Antoni dengan NIM 21073021. Kita lanjut yang pertama atau A, yaitu pengertian sistem pengapian. Sistem pengapian adalah rangkaian mekatronika yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik bertegangan tinggi. Namun input pertegangan rendah ke busi untuk dikonversikan menjadi percikan api. Prinsip yang digunakan untuk pada sistem pengapian adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi percikan api. Pada dasarnya, energi listrik diubah ke bentuk energi kalor. Namun karena beda potensial antara kedua kutub cukup besar, maka akan timbul loncatan elektron. B. Fungsi sistem pengapian. Fungsi sistem pengapian itu hanya satu, yaitu membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresikan hanya pada mesin bensin. Itu karena mesin diesel yang pembakaran solar menggunakan pembakaran otomatis atau dikenal sebagai speed combustion. Jadi, tidak memerlukan rangkaian sistem pengapian. Baiklah, selanjutnya masuk ke sejarah sistem pengapian. Ernst Werner von Siemens, dia memproduksi gatornya yang dia sebut dinamo pada tahun 1867. Toda istilah dinamo hanya diterapkan pada generator yang menyediakan arus searah. Generator yang mendukung dari arus bolak-balik adalah karya insinyur Amerika Elihu Thomson. Thomson menemukan transformator yang mengubah Fort William Sturgeon dari Warrington. Lancar kisah tenaga listrik dapat ditelusuri kembali ke sepotong bulu akan menarik benda-benda ringan seperti ketika digosok dengan sutra, memperoleh listrik Fitzroy melawan saat diputar pada porosnya. Eksperimennya dan negarawan Amerika Benjamin Franklin bahwa gesekan sebenarnya menciptakan listrik. Mereka tidak menyadari bahwa jumlah yang sama berpikir bahwa sekitar waktu yang sama seorang gembala di pada tahun 1879 dan 5 tahun kemudian, 3 orang Hongaria, Balati, McDerry, dan Karl Zipernowski mendorong petir adalah bentuk listrik mengembangkan layang-layang selama konduktor petir, toples kaca berisi air garam dan seng dan tembaga. Pada tahun 1860-an, Etienne Lenoir mengembangkan mesin gas praktis. Mesin ini menggunakan Ford generator yang sukses adalah karya seorang Sir William Gilbert pada abad ke-16, membuktikan apa yang sekarang Turki temukan magnet di batu ulat. Ketika ia menemukan potongan-potongan mereka menempel listrik yang berlawanan tetap pada bulu atau sutra. Perangkat listrik pada tahun 1672. Dia mengisi bola sulfur dengan listrik statis dengan memegang tangannya arus balik ke arah yang berlawanan. Tidak ada sel penyimpanan baterai yang dapat memasuk lebih dari daya amunisi kecil, dan penemu segala menyadari bahwa mereka tidak perlu arus bolak-balik, disebut alternator.
Sebenarnya jauh di depan teori yang dikembangkan di sekitar 600 Masehi, ketika filsuf Yunani memiliki dua efek listrik saat digosok dengan bulu badai petir dan menghasilkan percikan api dan kunci eksperimen berbahaya. Seperti yang Franklin temukan, Alessandro Volta, seorang bangsawan Italia, menemukan akumulator yang dikembangkan oleh sumber arus yang terus-menerus. Michael Farr, putra pandai besi sore dan asisten Humphrey Davy, menemukan alat listrik pertama. Selanjutnya, masuk kepada sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional atau ignition system yang digunakan pada kendaraan keluaran lama masih mengaplikasikan sistem konvensional, yaitu memanfaatkan kontak platina atau breaking point sebagai alat untuk memutus hubungkan aliran arus primer pada sistem. Selain menggunakan platina pada sistem pengapian konvensional juga menggunakan komponen spesifik lain, yaitu kondensor. Kondensor atau kapasitor memiliki fungsi untuk mengeliminasi terjadinya percikan bunga api listrik pada permukaan platina, sehingga platina memiliki masa pakai lebih lama. Kondisi putus hubung pada rangkaian arus primer akan menimbulkan induksi listrik tegangan tinggi pada koil pengapian. Arus listrik bertegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil pengapian selanjutnya didistribusikan ke masing-masing busi oleh distributor sesuai dengan FO atau filling order mesin bersangkutan. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan komponen sistem pengapian konvensional. Yang pertama dari baterai. Pada baterai terdapat kutub positif dan negatif. Baterai berguna untuk menghantarkan arus dan menyimpan arus. Yang kedua ada kunci kontak. Kunci kontak memiliki 4 terminal, yaitu posisi off, yang kedua ACC, ketiga posisi on, keempat posisi start. Ya, koil pengapian. Pada koil pengapian terjadi pada kutub positif koil dan positif negatif terhubung, dan positif negatif baterai terhubung ke massa. Jadi terjadi pada sifat kemagnetan pada primary coil dan secondary coil, maka terjadilah sifat kemagnetan, maka arus akan naik atau bertegangan tinggi yang akan menuju ke distributor. Keempat, distributor. Distributor memiliki komponen dari pertama distributor cap atau tutup distributor, yang kedua terminal, yang ketiga rotor, keempat kapasitor, kelima kontak point, keenam distributor shaft atau poros, ketujuh breaker plate, ke-8 vacuum advancer, ke-9 ada klip penutup, dan yang terakhir 10 ada gear berputar pada mesin untuk menggerakkan rotor atau mengarahkan aliran listrik dari coil menuju distributor ke masing-masing busi melalui putaran rotor. Dan sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Kita akan masuk pada kontak pemutus atau breaker point. Kontak pemutus atau breaker point ini lebih populer disebut dengan platina. Platina memiliki fungsi untuk memutus hubungan aliran arus primer pada jaringan sistem pengapian. Pada saat pemutusan arus primer, akan terjadi induksi arus bertegangan tinggi pada koil pengapian. Kondisi putus hubung terjadi berulang-ulang selama mesin dinyalakan.
Kontak pemutus atau breaker point terletak pada dalam distributor. Seperti pada gambar, ini adalah kontak point atau kontak pemutus atau breaker point. Dia itu dipasang di atas breaker plate. Ini breaker plate. Atau bahasa bengkelnya piringan platina atau dudukan distributor. Dudukan platina. Kontak pemutus atau breaker point dalam bahasa bengkelnya platina memiliki prinsip kerja sebagai mengubah gerak putar poros distributor menjadi gerakan buka tutup pada kedua permukaan platina. Gerakan buka tutup ini sebagai saklar yang selalu akan memutus hubungan jaringan kelistrikan primer dari sistem pengapian. Sebagai efek dari pemutusan rangkaian primer dengan tiba-tiba akan bangkit arus tegangan tinggi pada komparan sekunder coil. Oke. Kita masuk pada kondensor atau kapasitor. Kondensor atau kapasitor pada sistem pengapian memiliki fungsi untuk menyerap arus listrik pada saat platina terbuka, sehingga kecepatan pemutusan arus lebih tinggi dan induksi tegangan tinggi dari koil meningkat. Kondensor terletak menempel pada bodi distributor. Kabel kondensor dihubungkan dengan kabel koil negatif, seperti pada gambar ini. Ini adalah kondensornya, ini kabel ke bodi distributor. Prinsip kerjanya kondensor atau kapasitor seperti halnya prinsip kerja pada baterai. Dia menyimpan arus listrik dalam durasi waktu yang lama, yang sangat singkat, yaitu selama platina membuka. Apabila platina menutup, arus yang tersimpan akan dikeluarkan kembali. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya percikan bunga api listrik pada permukaan platina ketika platina mulai membuka, sehingga platina lebih awet. Berikutnya kita masuk pada centrifugal adventure. Centrifugal adventure ini berfungsi untuk memajukan saat pengapian terutama pada saat RPM tinggi. Centrifugal adventure ini merupakan komponen mekanis yang memiliki dua bobot sentrifugal yang dipasangkan pada unit distributor di bawah plat dudukan platina. Ini. Oke, berikut. Semakin tinggi putaran poros distributor, semakin tinggi juga gaya sentrifugal yang timbul. Besar sudut pengapian yang diajukan berbanding lurus dengan besarnya gaya sentrifugal yang terjadi. Oke, kita masuk pada vacuum adventure. Vacuum adventure saat pengapian adalah komponen dari sistem pengapian yang memiliki fungsi untuk memajukan pengapian, terutama saat kevakuuman pada intake manifold tinggi. Kondisi ini dominan pada saat katup gas menutup atau pada saat putaran mesin rendah. Komponen vacuum adventure ini menjadi satu kesatuan, seperti pada gambar yang ada. Komponen vacuum adventure terdiri dari ruang yang disekat, yang ini, ruang yang memiliki sekat oleh lembaran membran. Satu ruangan dihubungkan ke intake manifold menggunakan selang. Selangnya dari sini. Dan memiliki dudukan platina. Memiliki ruangan lain yang dihubungkan pada dudukan platina menggunakan sistem mekanis batang penarik. Prinsip kerja vacuum adventure adalah memanfaatkan kevakuuman yang terjadi pada intake manifold untuk menggeser dudukan platina agar terjadi pemajuan saat pengapian. Pemvakuuman ini terjadi karena katup gas dalam kondisi menutup. Kevakuuman yang terjadi menarik membran pada ruang vakum, menarik batang penarik yang dihubungkan dengan platina dengan plat dudukan platina di dalam distributor. Ini adalah plat dudukannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
menjelaskan beberapa komponen dari pengapian konvensional. Yang pertama, kabel tegangan tinggi atau high tension cord. Fungsi dari kabel tegangan tinggi ialah menyalurkan arus tegangan tinggi yang dihasilkan oleh primer coil ke busi yang disalurkan oleh kabel tegangan tinggi. Selanjutnya, busi atau spark plug. Di sini bagian-bagian busi ada terminal, insulator, sel, gasket, birch, dan center electrode, lalu insulator tips, lalu side electrode. Di sini fungsi busi ialah menghasilkan bunga api. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem pengapian konvensional. Saat kunci kontak on, arus mengalir dari baterai menuju ke fuse atau spring, lalu menuju ke kunci kontak, lalu mengalir ke terminal B, lalu ke G, arus masuk ke resistor, lalu ke kumparan primer coil, lalu ke platina, lalu ke massa. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya masuk pada saat stater, arus rangkaian primer terputus, kemagnetatan pada inti besi akan hilang. Akan terjadi induksi pada kumparan primer 300 sampai 400 volt. Lalu arus ke kondensor pada kumparan sekunder 10.000 sampai 30.000 volt. Arus menuju distributor dan terus ke busi. Di sini ada rangkaian pengapian konvensional. Di sini ada baterai. Baterai masuk ke ignition switch atau kunci kontak, masuk di terminal B, lalu keluar di terminal ST pada saat stater. Di sini ada resistor, di sini ada ignition coil, lalu platina, di sini distributor, dan ini kabel tegangan tinggi, dan ini spark plug atau busi. Oke, selanjutnya. Baiklah, sampai sinilah presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.